Karena apa? Karena isi doa ya muqallibal qulub, wahai pembolak-balik hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Yang dimaksud agama ini tentu saya berintikan, bersumbu kepada kalimat tauhid la ilaha illallah sebagai fondasi, sebagai dasar bagi agama ini. Seluruh amal-amal lain dibangun di atas landasan itu, di atas landasan la ilaha illallah. Sehingga apabila la ilaha illallahnya rusak atau amruk, seluruh bangunan amal yang dibangun didirikan di atasnya amruk pula. Umpamanya seseorang syirik. Syirik itu menghancurkan fondasi la ilaha illallah. La ilaha illallahnya hilang. Seluruh amal yang dibangun di atasnya ditolak. Allah berfirman, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, maka gugur semua amal-amal kamu. Makanya bangunan agama yang merupakan pengamalan dari agama ini harus dibangun di atas fondasi yang benar dan kuat. Fondasinya itu la ilaha illallah. Inilah bangunan semua agama. Fondasinya la ilaha illallah. Sehingga ya Allah, tetapkan saya di atas agamamu. Pertama, tetapkan saya di atas fondasi dari agama ini, yaitu la ilaha illallah. Harus dua yang diperhatikan dari fondasi ini. Pertama, benar. Kedua, kuat. Benar tapi tidak kuat, rapuh. Umpamanya bikin bangunan bertingkat, tapi fondasinya itu betul sudah benar, tetapi tidak kuat, cuma setengah meter umpamanya, ya amruk nanti. Atau nggak benar, maka bangunan itu juga nggak akan benar juga. Jadi ya kuat, ya juga benar. La ilaha illallah ya harus kuat, mantap, tertanam dalam hati, ya juga lurus pemahaman tentang la ilaha illallah. Sehingga aplikasi dari semua amalan yang lainnya juga benar. Oleh karena itu, tsabit qalbi ala dinik, tetapkan saya di atas agamamu, mencakup tetapkan saya di atas fondasi agama. Dan fondasi agama adalah la ilaha illallah. Ya benar, ya kuat. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya dari ibu-ibu ada pertanyaan? Ya sebentar Bu, ini mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin bertanya tadi mengenai kata la ilaha illallah. Bagaimana agar kata la ilaha illallah itu kalau kita ucapkan supaya tertanam di dalam hati, dan bagaimana kita untuk mengetahui dan menyaksikannya gitu Pak, atau mengamalkannya supaya lebih mantap. Iya. Sudah Bu? Iya. Iya. Bagaimana caranya agar kita mengetahui la ilaha illallah, meyakini dengan mantap dan mengamalkannya? Ada tuntunan dari Allah. Pertama, pelajari isi la ilaha illallah. Surah Muhammad ayat 19 menyatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah. Ini bernada perintah, fa'lam. Apa yang harus kita ketahui? La ilaha illallah, tentang la ilaha illallah. Wajib diketahui, wajib difahami, wajib dipelajari. Penelaahan kita tentang la ilaha illallah inilah yang kemudian melahirkan iman yang kuat dan lurus. Oleh karena itulah maka setiap lafaz iman di dalam Al-Quran, di dalamnya sudah tercakup ilmu tentang apa yang dia imani. Ilmu tentang la ilaha illallah melahirkan iman. Makanya setiap lafaz iman dalam Al-Quran di dalamnya sudah tercakup ilmu.
Itu pernyataan Ibnu Abbas. Semua lafaz iman sudah mencakup ilmu. Berdasarkan ayat Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi pelajari. Nanti kita akan membuat la ilaha illallah. Nanti juga kita akan menjelaskan adakah la ilaha illallah ini syarat yang harus dipenuhi? Ya. Sebab banyak orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan lisannya ribuan kali, tapi amal-amalnya bertentangan dengan isi kandungan la ilaha illallah. Dia zikir ribuan kali la ilaha illallah dari subuh sampai zuhur, kuat dia pakai speaker di masjid, tapi dia juga sering minta-minta ke kuburan, minta jodoh ke kuburan, minta pangkat. Dia juga sering umpamanya pergi ke dukun. Amalnya begitu, ucapannya la ilaha illallah. Apakah ucapannya bermanfaat? Tidak. Karena la ilaha illallah yang diucapkan oleh lisan tidak dipenuhi syarat-syaratnya. Nah, nanti kita akan membahas syarat-syarat la ilaha illallah, ada 7. Yang kemudian oleh para ulama, syarat yang 7 itu disebut asnanul miftah, gigi-gigi kunci. Karena la ilaha illallah itu adalah kunci surga. La ilaha illallah miftahul jannah, kunci surga. Tapi setiap kunci pasti punya gigi-gigi kan. Kalau nggak punya gigi polos, nggak bisa dia buka pintu. Jangankan itu, umpama giginya ada tetapi ada yang patah satu gigi, 2 gigi patah, nggak akan bisa dia pakai untuk membuka pintu itu. Begitu juga la ilaha illallah, kunci pintu surga. Tapi kunci itu punya gigi, giginya harus dipenuhi, harus ada. Nah, kemudian gigi-gigi kunci surga itu disebut syurutul la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah. Nanti juga akan kita bahas. Nah, agar kita mampu meyakini isi kandungan la ilaha illallah dan mengamalkannya serta mendakwahkannya, satu-satunya jalan kita harus mempelajari isi kandungan la ilaha illallah. Nah, inilah yang akan kita pelajari setiap ba'da subuh. Kita akan membahas tentang hal-hal yang la ilaha illallah selengkap mungkin. Saya kebetulan sudah bisa memprediksi ini yang akan harus atau penting untuk dibahas, dan saya membawa buku yang khusus membahas tentang masalah itu, tentang fadlu syahadati la ilaha illallah, keutamaan la ilaha illallah, syarat-syarat la ilaha illallah, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah itu. Jadi bagi ibu yang bertanya bagaimana caranya agar bisa memahami la ilaha illallah, meyakini dan mengamalkannya, salah satu caranya Bu, hadir terus setiap ba'da fajar di dalam daurah ini. Insya Allah kita bahas. Wallahu a'lam. Taib, demikian tadi pertanyaan dari Ibu. Dengan harapan Ibu bisa mengikuti kajian kita setiap ba'da salat fajar, sehingga bisa mengetahui secara penuh apa makna la ilaha illallah dan juga mengetahui bagaimana untuk menjaganya agar kita bisa tetap istiqomah dalam menjalankan la ilaha illallah, dan juga buat kita semuanya. Oleh karenanya diharapkan saudara-saudaraku sekalian, kita bisa menghadiri kajian-kajian ini, tentu saja selama 2 pekan dengan waktu yang memang sangat terbatas. Kita manfaatkan waktu kita untuk thalabul ilmi. Demikian kiranya, karena waktu juga kita tidak bisa berpanjang-panjang ria. Insyaallah nanti kita lanjutkan kembali besok, insyaallah ba'da sholat fajar.